Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini datang lagi di Pikom Lodaya sebuah power mungil, power kecil, namun power ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Power ini sudah komplit dengan tune kontrolnya. Inilah dia power TPA 3116D2 dengan daya kekuatan 150 watt plus 150 watt plus tune kontrol dengan tipe XH-M549. Ini adalah power TPA 3116D2 dengan tipe XH-M549 dengan daya atau kekuatan 150 watt plus 150 watt plus tune kontrol. Power ini menggunakan sistem PBTL. Ini adalah sistem di atasnya BTL, teknologi yang lebih baru dari BTL, teknologi di atasnya BTL. Sekarang kita akan ukur untuk dimensinya dari power ini. Untuk panjangnya dari power ini kurang lebih 12,4 cm. Untuk lebarnya ini kita ukur dari lebarnya PCB. Untuk lebarnya kurang lebih 9,9 cm. Lalu untuk tingginya, ini tingginya kurang lebih 1,6 cm. Oh iya, yang bawah ini ada penguncinya. Kita tambahi ke bawahnya. Jadi ini kurang lebih 1,7 cm untuk tingginya. Tingginya kurang lebih 1,7 cm. Sekarang akan saya jelaskan cara penggunaan ataupun cara pemasangan dari power ini. Di sini ada terminal yang di bawahnya itu ada tulisan VCC min plus. Nah, untuk yang di sini ini ada tulisannya VCC min. Yang di sini adalah untuk tegangan min atau ground. Untuk tegangan groundnya. Tegangan ground di sini biasanya memakai kabel warna hitam. Itu standar internasional. Untuk yang plusnya berada di sini. Untuk tegangan plusnya ini dari supply ini biasanya memakai kabel warna merah. Jadi yang ground di sini warna hitam, yang merah di sini untuk plusnya. Untuk power ini bekerja pada tegangan bila menggunakan SMPS
power supply SMPS tegangan kerjanya adalah 12 volt sampai 24 volt DC single. Bila menggunakan trafo, karena trafo itu VAC, volt AC, yang tertulis di trafo itu adalah volt AC, belum volt DC, karena belum melewati dioda dan elko. Untuk tulisan trafo, bila yang memakai trafo, yaitu 9 sampai 17 volt AC. Itu bagi yang menggunakan trafo. Untuk rekomendasi ampernya, ya rekomendasi tegangannya dari power ini agar bisa menghasilkan kekuatan yang maksimal. Rekomendasi tegangannya adalah menggunakan tegangan 22 sampai 24 volt DC. Itu bagi yang menggunakan SMPS. Bagi yang menggunakan trafo, untuk volt AC-nya yang tulisan trafo rekomendasinya 15,5 sampai 17. sampai 17 volt AC. Itu bagi yang menggunakan trafo. Untuk ampernya rekomendasi saya ini menggunakan 10 ampere, minimal 10 ampere. Agar bisa menghasilkan kekuatan yang benar-benar maksimal, lebih maksimal lagi, benar-benar maksimal, maka power ini saran saya power ini harus di-upgrade. Nah, cara upgrade-nya bagaimana? Yaitu dengan mengganti dioda yang ada di sini. Ini menggunakan dioda 1N5401. Ini pakai dioda 3 ampere 100 volt. Nah, untuk upgrade-nya agar bisa menghasilkan kekuatan yang lebih maksimal, ini dioda ini diganti dengan dioda 10 ampere atau dioda 15 ampere. Agar bisa menyerap tenaga yang lebih besar lagi. Di sini cuma menggunakan dioda 3 ampere, jadi yang diserap oleh power ini hanya maksimal 3 ampere dari dioda ini saja. Maka dari itu, agar bisa menghasilkan kekuatan yang lebih maksimal, ini saran saya agar di-upgrade. Diodanya ini diganti dengan dioda 10 ampere atau 15 ampere, ya minimal 10 ampere. Bisa juga diganti dengan dioda seperti power 150 watt yang lainnya, pakai yang kode SS54 itu dioda 5 ampere. SS54 itu dioda 5 ampere 40 volt. Kalau power yang lain, power 150 watt yang lainnya itu kan pakai dioda dengan kode SS54, yaitu 5 ampere 40 volt. 5 ampere berjumlah minimal 2 biji, jadi disambung paralel. Kalau di total menjadi 10 ampere. Jadi untuk diodanya ini rekomendasi saya diganti dengan dioda yang lebih bagus. Ini untuk dioda bawaannya ini pakai dioda biasa
Ini jenisnya General Purpose Plastic Rectifier diodanya ini. Kalau pada power yang lainnya yang kode SS54 itu jenisnya adalah Surface Mount Schottky Barrier Rectifier. Itu jenisnya dioda, jadi lebih bagus. Ini dioda biasa. Rekomendasi saya ini diganti dioda yang lebih bagus agar bisa menghasilkan kekuatan yang lebih maksimal lagi. Itu tadi rekomendasi tegangan, rekomendasi ampere, dan rekomendasi upgrade-nya. Lalu di sini ada potensio. Ada 3 potensio, di PCB itu sudah ada tulisannya. Vol, ini untuk volume, pengaturan volume. Treble, ini untuk pengaturan treble. Bass, ini untuk pengaturan bass. Power ini menggunakan IC op-amp di sini. Ini menggunakan IC op-amp dengan kode TL074C. Dalam satu IC op-amp ini berisi quad op-amp. Artinya di dalam satu IC op-amp ini sudah terdapat 4 IC op-amp. Sudah terdapat 4 op-amp. Yang masing-masing 2 digunakan untuk jalur kiri, 2 digunakan untuk jalur kanan. Kita ke sampingnya lagi, di sini ada soket input. Untuk inputnya ada 2, yaitu yang konektor yang di sini warna hitam ini di pinggir untuk audio inputnya, dan soket putih yang ada di sini. Ini namanya soket 3P. Yang ini biasanya kawan-kawan banyak menyebutnya colokan AUX. Ini inputnya stereo. Ada in R, yang tengah ground, yang sini in L, jalur kiri. In R ini untuk jalur kanan. Untuk in R ini biasanya kabelnya warna merah. Untuk yang ground, yang tengah ini biasanya kabelnya warna hitam. Untuk yang in L, input L ini biasanya pakai kabel warna putih. Itu standar internasional. Pada power ini menggunakan pendingin yang cukup besar, cukup lebar. Ini pendinginnya panjangnya 10,1 cm. Cukup panjang dan cukup lebar. Ini bagus ini pendinginnya. Untuk lebarnya 4,9 cm dengan 4 pengunci di sini. Power ini menggunakan IC TPA 3116D2 berjumlah 2 biji, 2 PCS. Yang masing-masing bekerja sendiri-sendiri dan masing-masing menggunakan sistem atau teknologi PBTL, yaitu teknologi di atasnya BTL. IC-nya berada di bawahnya, di sini ada 1, yang di sini ada 1. Jadi ada 2 buah IC. Power ini juga sudah menggunakan sistem anti jeduk. Untuk rangkaian sistem anti jeduknya berada di sini, di bawah pendingin di sini. Jadi apabila ada tegangan masuk, pada speakernya tidak ada suara jeduk yang mengagetkan. Power ini juga menggunakan
elko yang lumayan banyak. Ini menggunakan elko 470 mikro 35 volt yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menggunakan elko 470 mikro 35 volt dengan jumlah 10 biji. Elko-nya menggunakan merek tuh. Ini elko produk dari ROHS, produk dari ROHS. Ini original dari ROHS. Dengan temperatur, kekuatan temperatur min 40 derajat sampai 150 derajat. Elko ini cukup bagus, elko original. Kalau di total kapasitas dari semua elko ini adalah 4700 mikro 35 volt. Sudah lumayan cukup banyak, elko-nya sudah cukup besar. Hanya saja apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, saran saya atau rekomendasi saya diodanya ini di-upgrade. Jadi power ini masih bisa di-upgrade lagi. Lalu kita ke ujung di sini. Ini ada 2 soket terminal yang bertuliskan output L dan output R. Di sini ada plus, ada min untuk output L. Yang plus ini biasanya menggunakan kabel warna merah yang dihubungkan ke terminal speaker yang warna merah. Untuk yang min ini biasanya menggunakan kabel yang warna hitam dihubungkan ke terminal speaker yang warna hitam juga. Untuk yang out air jalur kanan ini juga sama. Yang di sini plus, ini dihubungkan ke terminal speaker yang warna merah. Untuk yang di sini jalur min speaker ini dihubungkan ke terminal speaker yang warna merah juga. Untuk min speaker ini, minnya speaker ini dan ini tidak sama atau tidak terhubung dengan ground, berbeda. Karena power ini sudah menggunakan sistem PBTL. Jadi untuk min speaker ini tidak sama dengan ground, berbeda jalur. Ini min speaker L atau R ini sudah berbeda jalur juga, menggunakan jalur sendiri-sendiri. Untuk tampilan powernya keseluruhan dari atas seperti ini, dari bawahnya seperti ini. Pada power ini, pada pendinginnya menggunakan pengunci 4 pengunci ini lebih bagus, lebih memudahkan lagi apabila terjadi kendala atau kerusakan pada power, sehingga lebih mudah untuk melepas pendinginnya. Jadi ini pendinginnya tidak dilem ke IC-nya. Untuk di pinggirnya, di pojokan seperti biasanya ini ada lubang-lubang 1, 2, 3, 4. Nah, 4 lubang ini biasanya digunakan sebagai tempat baut ataupun tempat pengunci untuk memasang ataupun mengunci power ini pada box power ataupun pada papan. Di tangan saya powernya segini. Ini ukuran tangan saya. Untuk dimensinya seperti yang kita perlihatkan tadi kita sudah ukur bersama-sama.
Bagi kawan-kawan yang minat dengan power ini, oh iya, untuk rangkaian speakernya per channel ini mampu ngangkat speaker 18 in 2 biji. Untuk ukuran speakernya bisa mampu ngangkat speaker hingga 18 in 2 biji per channel. Untuk 2 channel ini kalau di total bisa ngangkat speaker 18 in dengan jumlah 4 biji. Jadi kawan-kawan harus bisa membedakan antara jumlah dan ukuran. Kebanyakan di lapangan, di Facebook itu tidak bisa membedakan antara jumlah dan ukuran. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah, power ini kuat ngangkat speaker berapa in? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Padahal yang perlu dipahami itu bukan itu. Yang perlu dipahami itu adalah rangkaian speakernya. Rangkaian speaker main berapa ohm. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Karena itu berkaitan dengan jumlah speaker. Jadi untuk rekomendasi rangkaian speakernya main di 4 ohm. Power ini mampu ngangkat speaker 18 in 4 biji. Bagi kawan-kawan yang minat dengan power ini bisa membeli di toko Pikom Lodoyo. Power ini sudah komplit, tinggal pakai saja, sudah komplit kontrolnya. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bisa membeli melalui Bukalapak, melalui Shopee, ataupun melalui Tokopedia. Untuk harganya bisa dilihat langsung di toko online saya, bisa dilihat di Shopee, di Bukalapak, atau di Tokopedia. Atau bisa juga untuk harganya bisa langsung tanya ke WA saya yang sudah saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui stok-stok terbaru, update stok terbaru, ataupun penjelasan tentang cara pasang ataupun cara upgrade ataupun rekomendasi dari power kelas D ataupun power digital, produk digital di Pikom Lodoyo, jangan lupa di subscribe channel ini, klik tanda lonceng, aktifkan notifikasinya, dan juga klik tanda jempol ke atas, klik like. Ini powernya. Bila minat, monggo silahkan segera diorder saja. Stok di Pikom Lodoyo tiap hari berubah. Apabila sudah diborong oleh bakul-bakul, para penjual, oleh toko-toko, biasanya cepat habis stok di Pikom Lodoyo, cepat habis, cepat ganti stok lagi. Apabila sudah diborong oleh para bakul, para penjual ataupun toko-toko, stok-stok di Pikom Lodoyo tidak bisa diprediksi, tapi stok terus diperbarui lagi. Ini sebenarnya tiap hari ada produk baru ataupun stok-stok baru atau penambahan stok yang datang. Karena kesibukan, mungkin yang saya review atau saya videokan terkadang satu hari cuma satu, kadang kalau ada waktu bisa satu hari dapat 2 video,
Ataupun kalau sangat sibuk, terkadang bisa sampai 1 minggu cuma 1 video. Untuk harga dan stok-stok terbaru bisa dilihat langsung di toko online saya, di Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Ya, sekian kawan-kawan, saya rasa ini sudah cukup jelas dan sudah cukup komplit penjelasannya. Powernya ini juga sudah sangat komplit. Oh iya, untuk lampunya ini tadi di sini, lampunya berada di sini. Kalau tegangan masuk, ini lampunya akan menyala warna biru. Sehingga kalau menyala warna biru akan semakin terlihat elegan. Power ini akan terlihat semakin elegan. Ya, sekian kawan-kawan, jangan lupa di-subscribe. Klik tanda loncengnya, aktifkan notifikasinya, dan klik like tanda jempol ke atas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.